warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan dalam sunnah dari kita Syekh Muhammad Al-Mahmud khususan al-fatihah ila ustaz serta suri bin haji temudi an-nawam al-bidr jadi nabi jannah wa nabi barakatuh wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana wa lahum futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil Allahumma inna istawda'na al-ilma ma 'allamtanahu wa ma qara'nahu faqad ilayna 'inda hajatina ilayhi. Faslun fi kemarin di faslun muqaddimah dan faslun muqaddimah, sekarang di faslun fi ahkamil isti'adzati wal basmalati. Faslun adapun ini itu sebuah pasal fi dalam menerangkan ahkamil isti'adzati, ahkami hukum-hukum membaca. Faslun adapun itu sebuah pasal fi dalam menerangkan ahkami hukum-hukum membaca al isti'adzati, isti'adzah. Apa isti'adzah? Ta'awud, a'udzu, wal basmalati dan bismillah. Faslun fi ahkamil isti'adzati wal basmalah, pasal yang menerangkan tentang hukum-hukum membaca al-isti'adzati, al-isti'adzah atau ta'awudz, wal basmalah dan bismillah. Sin as-su'alu idza atal qari'u bil isti'adzati wal basmalati was surati fakam wajhan fiha. Sin as-su'alu pertanyaan, idza apabila atal qari'u, idza apabila ata ingin membaca, idza apabila ata ingin membaca, al-qari'u siapa qari. Al-qari'u maknane orang yang baca Quran. Jadi kenapa qori-qori itu disebut qori? Karena isim fa'il daripada qara'a yaqra'u, makanya disebut qori, orang yang baca Quran. Maka di sini musonif di kebanyakan kitab tajwid makanya al-qori'u karena orang yang baca Quran. Beda lagi mungkin kalau di pembahasan kitab fikih al-qori'u itu artinya apa. Tapi di sini artinya orang yang baca Quran karena membahas hukum tajwid. Idza apabila ata ingin membaca, al-qori'u siapa si qori? Si qori bil isti'adzati dengan ta'awudz, a'udzu, wal basmalati dan basmalah, wasurati dan dilanjut surat. Fakam maka ada berapa wajhan pendapat fiha di dalam membaca isti'adzah, bismillah, wasurah. Haknya balik ke isti'adzah, basmalah, surah. Fakam maka ada berapa wajhan pendapat pihak di dalam membaca isti'adzah, basmalah, surah. Artinya boleh di dalam membacanya, cuma nyaknya kemana?
hanya ke isti'adzah basmalah surah. Jim jawabun, jawaban. Fiha, fi di dalam ha membaca isti'adzah wal basmalah wa surah arba'atu aujuhin, ada 4 pendapat. Arba'atu 4 aujuhin pendapat. Yang pertama qat'ul jami'i, dinomorin ya, ini soalnya nggak ada nomornya, dinomorin sendiri. Yang pertama qat'ul jami'i, 1 qat'ul jami'i yaitu memutus semuanya. Al-jami'i baliknya ke isti'adzah basmalah surah. Qat'ul jami'i memutus semuanya. Yang kedua wa waslul basmalati bisurati faqat, wa waslul dan menyambung. Adapun pendapat yang kedua wa waslul basmalati menyambung bismillah bisurati dengan awal surat, faqat aja. Faqat artinya aja atau saja. Yang ketiga, pendapat ketiga wa waslul isti'adzati bil basmalati faqat. Adapun pendapat yang ketiga wa waslul isti'adzati menyambung al isti'adzah yaitu ta'awud, menyambung ta'awud bil basmalati dengan bismillah faqat aja. Jadi menyambung, yang ketiga menyambung a'udzu dengan bismillah aja faqat. Yang terakhir yaitu pendapat yang keempat wa waslul jami'i. Yang keempat menyambung semuanya. Wa waslul jami'i, adapun pendapat yang keempat menyambung semuanya. Al jami'i balik lagi ke isti'adzah basmalah surah. Sin as-su'alu, bawahnya lanjut. Sin su'alun, pertanyaan. Bila apabila atal qari'u, ata ingin membaca al qari'u, siapa si qari, bil basmalati dengan basmalah, baina di antara surataini, 2 surat. Surataini ini 2 surat, maksudnya dari surat yang awal dibaca terus dilanjut ke surat yang kedua, surat yang selanjutnya. Kalau surat pertamanya udah habis kita baca, gitu maksudnya. Ini pakai isim tasniyah, jadinya baliknya ke awal surat. Idza apabila ata ingin membaca al-qari'u, siapa qari, bil basmalati dengan basmalah, baina di antara surataini, 2 surat. Fakam maka ada berapa? Fakam maka ada berapa wajahan pendapat fiha di dalam ha bismillah baina surataini. Fi di dalam ha kembali ke basmalah baina surataini. Jim jawabun, jawaban. Fiha di dalam membaca bismillah baina surataini, ha-nya balik ke situ lagi. Au arba'atu, ada 4 aujuhin pendapat. Aujuhin itu isim jamak taksir daripada wajhun, wajhani aujuhun.
Fiha di dalam membaca bismillah baina surataini arba'atu ada 4 aujuhin pendapat. Makasih Mam. Salah satu aujuhin 3 pendapat di antara 4 pendapat tersebut. Salah satu 3 aujuhin pendapat daripada pendapat yang 4 tadi disebutin jaizatun dibolehkan. Salah satu aujuhin 3 pendapat daripada 4 yang tadi disebutkan ki musannif jaizatun dibolehkan dibaca wa wahidatun dan yang satu pendapat lagi ghairu jaizin tidak dibolehkan. Amma adapun salah satu yang ketiga pendapat tersebut al-jaizatu yang dibolehkan. Amma adapun salah satu dari 3 pendapat tersebut al-jaizatu yang dibolehkan fal awwalu maka yang pertama minha daripada pendapat yang 3 yang dibolehkan kembali kepada salah satu jaizatu qat'ul kulli memotong semuanya. Fal awalu maka yang pertama pendapat yang pertama minha daripada 3 pendapat yang dibolehkan tadi qat'ul kulli memotong memutus memotong atau memutus semuanya. Watani dan pendapat yang kedua daripada 3 pendapat yang dibolehkan waslul basmalati fi awali surah. Wasani dan adapun pendapat yang kedua waslul basmalati menyambung al basmalati bismillah fi awali surah dengan awal surat fi awali surati dengan awal surat. Wasalitu dan adapun pendapat yang ketiga waslul kulli menyambung semuanya. Waslul kulli menyambung semuanya. Wa amma dan adapun ghairul jaizi pendapat yang tidak dibolehkan. Wa amma dan adapun ghairul jaizi pendapat yang tidak dibolehkan. Bahwa maka apa itu ma idza wasala akhir surati bil basmalati yaitu bahwa maka apa itu ma idza apabila wasala menyambung akhir surati akhir surat gimana wasala menyambung akhir surati akhir surat yang di awal baca gitu. Surat pertama akhir surat tapi dari surat pertama yang dibaca gimana sih? Akhir surat dari surat yang pertama kali pas baca Quran gitu maksudnya. Wasala menyambung akhir surati akhir surat bil basmalati dengan bismillah nanti dijelaskan. Wawu kifa dan wawu kifa Wasala menyambung akhir surati akhir surat bil basmalati dengan bismillah wa wuqifa kemudian wahnya kemudian wa kemudian wuqifa diberhentikan wa dan dilanjut
Wabtudi'a dan dimulai lagi. Wabtudi'a dan dimulai lagi bima ba'daha dengan apa yang setelahnya. Haknya balik ke akhir surati bil basmalati. Oh gini. Wabtudi'a dan dimulai bima dengan apa ba'daha, yaitu dilanjut dengan surat setelahnya. Maksudnya surat yang kedua, haknya itu balik surat yang kedua daripada akhir surah bil basmalah. Nanti dijelasin. Wa wajhu adami jawazihi, wa wajhu dan alasan adami tidak dibolehkan, adami jawazihi tidak dibolehkannya, hi kepada pendapat yang tidak dibolehkan, annahu bahwasanya membaca dengan pendapat tersebut, yuhimu diragukan, annal basmalata bahwasanya bismillah min akhir surati min akhir surati bagian daripada akhir surat. Betul. Annahu bahwasanya yuhimu diragukan, annal basmalata bahwasanya bismillah min akhir surati bagian daripada akhir surat. Faslun, adapun ini itu sebuah pasal fi ahkamin nun sakinati wat tanwin, fi di dalam menerangkan ahkami hukum-hukum an-nun sakinati nun mati, sakinati sukun atau mati. Faslun, sebuah pasal fi di dalam menerangkan ahkami hukum-hukum an-nun sakinati nun mati wat tanwin dan tanwin. Sin soalun, yaitu pertanyaan, an-nun sakinatu nun mati wa tanwini dan tanwin, kam ada berapa, halatan keadaan, lahuma bagi nun mati dan tanwin. Humanya balik ke nun sakinah dan tanwin. Jim jawabun lahuma bagi nun mati dan tanwin, lahuma bagi nun mati dan tanwin, arba'atu ada 4, halatin keadaan. Al-izharu yang pertama dinomorin. Al-izharu yang pertama ada izhar atau jelas. Wal idghamu yang kedua ada idgham atau memasukkan. Wal iqlabu dan yang ketiga ada iqlab atau membalikkan. Wal ikhfa'u dan yang keempat ada ikhfa atau samar. Sin soalun, pertanyaan, ma haddul izhari lughatan wa istilahan, ma haddul izhari, ma haddu apa itu al izharu, izhar lughatan secara bahasa, wa istilahan dan secara istilah. Jim jawabnya dari pertanyaan tersebut, amma adapun lughatan secara bahasa pengertian izhar tersebut, fahuwa yaitu al-bayanu jelas, wa amma dan adapun istilahan secara istilah, fahuwa yaitu ikhraju mengeluarkan kulli harfin setiap
satu huruf. Kulli harfin setiap satu huruf min daripada makhrajihi makhrajnya huruf atau tempat keluarnya huruf. Boleh ngartiinnya makhraj, boleh ngartiinnya tempat keluar huruf. Min ghairi gunnatin tanpa adanya dengung. Min ghairi tanpa adanya gunnatin dengung atau guna. Sin soalun pertanyaan, kam huruful izhari wa ma hiya, ada berapa huruful izhari, huruf izhar, wa ma hiya dan apa aja. Kau catatkan ya. Kam ada berapa huruful izhari, huruf izhar, wa ma hiya dan apa aja. Jim jawabannya dari pertanyaan tersebut, huruf izhar sitatun yaitu ada 6, wahia yaitu yang pertama al hamzatu hamzah, yang kedua wal ha'u ha, wal ainu yang ketiga ain, wal ha'u yang keempat ha, wal ghainu dan yang kelima ghain, wal kha'u dan yang keenam kha. Wa jama'aha ba'duhum, wa jama'aha dan dikumpulkan ha huruf sitatun, huruf izhar. Ha itu kembali ke huruf izhar. Ba'duhum sebagiannya fi awaili kalimat di dalam sebuah kalimat, nisfi baitin sebagian bait, setengah bait boleh, sebagian bait setengah bait sama. Faqala maka syair tersebut yaitu akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Jadi huruf-huruf izhar dikumpulkan di dalam bait, satu bait yang bermakna yaitu akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Artinya akhi wahai saudaraku, haka tuntutlah, ilman ilmu, hazahu maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Bukan. Akhi wahai saudaraku, haka tuntutlah ilmu, ilman ilmu, hazahu maka engkau akan mendapatkan atau menjadi boleh ghairu khasirin, orang yang tidak rugi, orang yang tidak merugi. Akhi wahai saudaraku, haka tuntutlah ilman sebuah ilmu, hazahu maka engkau akan menjadi, hu kembali kepada ilmu, maka engkau akan menjadi daripada ilmu tersebut ghairu khasirin, orang yang tidak merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil isti'adzah wal basmalah. Pasal yang mana menerangkan tentang isti'adzah wal basmalah. Pasal yang menerangkan tentang membaca ta'awud yaitu a'udzu wal bismillah. Adapun hukum membaca ta'awud menurut Imam Qomhawi di dalam kitabnya Burhan yaitu mustahabbatun, sunnah. Akan tetapi wakila dan dikatakan oleh sebagian ulama ahli qiraat lain wajibatun indal bad'i bil qiraah, wajib ketika ingin memulai bacaan Quran. Jadi pas mau banget baca Quran, sunnah, disunnahkan hukumnya membaca a'udzu dan bismillah.
Dan sebagian ulama ahli qiraat yang lain pun ada yang menghukuminya sebagai hukum wajib membaca a'udzu dan bismillah ketika kita mau memulai baca Al-Quran. Jadi jangan langsung main ke ayat aja, buka Quran langsung baca alhaakumut takatsur, jangan, a'udzu dulu, bismillah dulu. Bentar baca a'udzu, bismillah bentar. Jadi lebih baik dibaca. Pasal ini menerangkan jadi ketika kita mulai baca Quran, ketika kita mau mulai tadarus, itu ada hukum-hukum yang menerangkan bagaimana cara memulai Al-Quran dengan a'udzu dan bismillah. Idza atal qari'u bil isti'adzati, apabila seorang ingin al-qari'u siapa sang qari bil isti'adzati dengan membaca ta'awudz wal basmalah dan bismillah wa surati dan surat, maka ada berapa wajahan pendapat fiha di dalam membaca ta'awudz dan bismillah? Jawabannya fiha arba'atu aujuhin, yaitu fiha di dalam membaca ta'awudz dan bismillah arba'atu aujuhin, yaitu ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu qat'ul kulli. Pendapat yang pertama yaitu memotong semuanya. Contohnya gimana bang? Qat'ul jami atau qat'ul kulli sama. Yang pertama yang dibolehkan oleh para ulama ahli qiraat yaitu qat'ul jami, memotong a'udzu, memotong bismillah, memotong surat. Jadi tiga-tiganya semuanya dipotong. Gimana caranya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qat'un, potong atau putus. Lanjut lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qat'un, potong lagi. Baru mulai surat. Amma yatasaalun. Setelahnya kalau ayatnya mau disambung boleh, tergantung wakofnya wakof apa. Kalau wakofnya wakof lazim ya jangan disambung ayatnya. Kalau cuman wakofnya wakof jaiz ya boleh. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi pendapat yang pertama yang dibolehkan oleh para ahli qiraat yaitu memutus semuanya. Memutus daripada a'udzunya, memutus bismillahnya, yaitu langsung dimulai surat yang pertama kita baca. Misalnya lagi tadarusan baru nyampe di surat Al-Isra, kan hadrot dulu tuh ke Nabi, biasanya hadrot ke Nabi. Kalau bisa sebelum tadarus hadrot dulu ke Nabi, hadrot dulu ke orang tua, terus hadrot dulu ke diri sendiri, terus hadrat dulu ke guru-guru, terus abis itu tawasul, abis itu baca rotib, abis itu baca wirid sogir, wirid kabir, rotib hadat, rotib sugro, maulid diba, maulid burdah, apa-apa bagus. Paling baca-baca Qurannya ya 3 jam setelahnya. Enggak, minimal baca hadrat ke Nabi, udah itu aja. Bang, kalau nggak baca hadrat boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Cuman lebih bagusnya ya baca hadrat ke Nabi, dan lebih bagus lagi baca hadrat ke guru yang ngajarin Quran. Kalau AA baca hadrat ke Nabi, kedua ke Ustadz Yusuf Samsuri sama ke Ustadz Ilham Mahmudin, karena itu guru yang ngajarin AA Quran. Emang kenapa bang? Ya biar dikirimin Fatihah aja. Walaupun sebenarnya apa yang udah diajarin guru itu nanti bakal sampai juga pahalanya, tapi ya alangkah baiknya baca Fatihah dulu. Bang, kalau mau baca Fatihah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Langsung a'udzu boleh. Habis sholat, drop zikir doa, langsung buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh. Jadi itu pendapat yang pertama, dipotong semua. Paham ya? Jadi cara bacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
amma yatasaalun. A'udzu, bismillah sama awal surat kepotong semua. Kemudian pendapat yang kedua, waslul basmalah di surah faqat. Menyambung bismillahnya dengan surat pertama yang kita baca aja, faqat, ada faqat. Berarti kalau ada faqat, cukup ayat pertama aja yang dibaca, jangan disambung ke ayat kedua. Contohnya gimana? Pendapat yang kedua, cukup membaca basmalah dengan surat menyambung bismillah dengan surat pertama yang kita baca. Berarti di sini nggak ada auju nih. Berarti aujunya dipotong atau diputus. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Jadi bismillah sama awal surat yang bakal kita baca itu disambung. Itu boleh. Jadi pendapat yang kedua, menyambung daripada bismillahnya langsung ke surat yang pertama kita baca, akan tetapi a'ujunya dipotong. Itu pendapat yang kedua. Ulangin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ingat, di Bismillahirrahmanirrahim, di huruf mim yang terakhir, mimnya dibaca kasroh. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Jangan. Kalau mau diwasol, kalau mau disambung, huruf mim terakhir daripada bismillah itu harus diharokatin, mutaharrikan. Dia jadi harfun mutaharrikin. Dia jadi huruf yang hidup, huruf yang berharokat. Yang kita bacanya ya harus hidup. Berarti mimnya, kasrohnya harus kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Jangan dibaca mati. Ada aja kadang yang baca mati, pengen cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Jangan. Kalau bisa mim kasrohnya dibaca, karena itu bagian huruf atau harokat daripada surat juga. Kemudian ada yang ketiga, pendapat yang ketiga, menyambung daripada a'udzu dengan bismillah faqat. Jadi a'udzu sama bismillah disambung, tapi suratnya berarti dipisah atau dipotong atau diputus. Gimana bang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Jadi pendapat yang dibolehkan oleh para ulama dalam memulai bacaan ya. Ini memulai bacaan. Ini pendapat ketika mau mulai baca Quran, mulain berarti artinya baru banget baca Quran. Itu pendapat yang ketiga, sambung a'udzu ke bismillah aja. Dipotong tuh sampai bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti baru disambung surat. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kemudian pendapat yang terakhir yaitu waslul jami'. Disambung semua. Misalnya lagi buru-buru atau pengen cepet, lagi tadarusan, lagi hataman, pengen cepet, biar cepet kehabis jusnya, biar cepet hatam, maka boleh pakai pendapat yang keempat, yaitu waslul jami', menyambung semuanya, menyambung a'udzu, menyambung bismillah, menyambung a'udzu, terus disambung bismillah, terus disambung ke awal surat. Gimana bang?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Boleh. Kalau mau hataman pengen cepat misalnya, udahlah sambung aja semua, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Tapi hati-hati, kalau ada surat yang awalnya hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang surat pertamanya diawali dengan isim, bukan dengan fiil. Isim. Contoh, ya, hati-hati nih kalau mau nyambung bismillah ke surat, suratnya apa dulu awalnya? Nah, ada surat Alam Nasroh. Kalau Alam Nasroh gimana? Kalau Alam Nasroh hamzahnya disambung karena hamzahnya bukan isim tapi fiil. Fiil bukan fiil. Dia lebih ke isim mabni, isim yang tetap. Alam Nasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Nah, itu a-nya wajib dibaca jelas karena ini isimnya isim mabni. Tapi kalau kita baca suratnya Al-Qari'ah, terus apalagi yang awal suratnya al gitu tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, betul. Apalagi Masya Allah Habib Sayyidina Utsman bin Khattab. Gitu yuk. Kamu tim berani. Oh iya. Contohin dari surat Al-Qari'ah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qari'ah. Nah, itu dibacanya jangan Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah. Jangan. Karena hamzah di sini bukan hamzah yang hidup, akan tetapi hamzahnya di sini hamzah wasol. Dan Al-Qari'ah ini merupakan isim. Jadi harus disambung. Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah. Itu kalau dibaca surat Al-Qari'ah. Jadi harus dilihat dulu suratnya ini awalnya isim. Kalau isimnya ini isim yang mu'rab atau bisa kemasukan amil, maka isim itu harus disambung. Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah. Tapi kalau isimnya isim mabni kayak Alam Nasroh, itu hamzahnya harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim Alam nasroh laka sadrak. Bang, gimana dengan surat At-Takasur? At-Takasur kan depannya al-ha doang, al-ha kumut juga. Al-ha kumut ini al-ha-nya fiil apa isim? Fiil apa? Al-ha ini fiilnya fiil apa? Kalau surat At-Takasur, Al-Hakumut Takasur itu depannya fiil, fiilnya fiil madi. Disambung dengan takdir antum, Al-Hakumut. Maka dibacanya hamzahnya harus jelas. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, hamzahnya harus dibaca jelas karena ini hamzahnya hamzah fiil. Kecuali hamzah-hamzah yang wasol. Bang, hamzah wasol itu bagaimana? Nanti dijelasin sama Bang Fajar di Imriti kali ada. Isim, fiil, huruf. Nah, di Quran juga sama pakai. Di Quran bukan cuma pakai isim, bukan cuma pakai hukum tajwid, tapi ada hukum isim, ada fiil, ada huruf. Ada itu nanti kepake. Jadi
Nahwu Imriti itu bukan kepake buat baca kitab doang, tapi buat memaknain Al-Quran itu harus ngerti nahwu juga sebenarnya. Dan ngebaca tajwid Quran itu juga sebenarnya harus paham nahwu. Kenapa? Karena ada ro tafkhim yang kalau ro-nya itu isim, berarti itu harus dibaca tarkib. Tapi kalau rohnya itu merupakan isim doa, nah itu rohnya harus tafkhim, tafkhimnya yang tafkhim banget. Itu beda-beda. Jadi di Quran, cara baca Quran juga sama. Ada yang pakai nahwu juga. Terus di surat Al-Fatihah, udah dicontohin lah kalau lagi terawih, Bang Fajar, Bang Doger, baik Bang Dayah juga kalau lagi baca terawih juga Bismillahnya disambung ke Al-Fatihah, al-nya nggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah gitu. Jadi kalau hamzahnya itu wasol, harus hamzahnya jangan dibaca kayak surat Fatihah, surat Al-Qari'ah, surat Al-Kahfi, depannya alhamdulillah. Baik-baik, kalau mau baca wasol itu harus tahu dulu ini suratnya awalnya nih fi'il apa isim. Kalau emang isimnya mabninya apa murad. Terus amannya gimana Bang? Ya amannya potong aja, ribet amat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Baca bingung aja. Kan ini kata Bang Daya isim apa fi'il ya? Kalau isim berarti disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Apa Al-Qari'ah ya? Akhirnya Bang ngaji mikirin ini isim apa fi'il. Ya ribet amat, ya udah potong aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, udah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Potong aja, nggak usah ribet-ribet, nggak usah mikirin buka inian dulu, apa namanya, buka wazan dulu, buka tafsir dulu, bukan nahwu dulu, ini isim apa fi'il, apa ini harf, apa ini dibacanya nyambung alifnya hamzahnya, ya jangan, udah aja potong. Orang ada 4 bacaannya yang dibolehkan, ya pilih salah satu. Boleh dipotong semua, boleh disambung bismillah ke surat pertama, boleh disambung a'uju ke bismillah terus disambung ke surat pertama, terus dipotong ke surat pertama, terus yang keempat boleh disambung semua. Jadi urutannya 1 nyambung semua, 2 nyambung bismillah ke surat, 3 nyambung a'uju ke bismillah aja, 4 disambung semua. Dan ini pendapat yang pertama, yaitu pendapat ketika pengen baca Quran, ketika mulain banget baca Quran. Nah itu ini pendapat yang dijelaskan Musonif nih pas pengen mulain. Kemudian pendapat yang selanjutnya sin. Pertanyaan yang keduanya, idza atal qari'u bil basmalati baina surataini fakam wajahan fiha. Idza apabila ata ingin al-qari'u si qari bil basmalati membaca bismillah baina suratain di antara 2 surat, maka ada berapa wajahan pendapat fiha di dalam membacanya. Kalau tadi mulain baca Quran, nah pendapat yang sekarang ketika udah baca Quran, itu pendapat yang mau dibahas ini nih. Tadi kan ada 4 pendapat. Nah itu dibolehin semua karena inda badai bil qiraah, yaitu pengen mulain baca Quran. Nah pendapat cara hukum yang kedua dalam membaca bismillah di antara 2 surat itu fiha arba'atu aujuhin, yaitu ada 4 pendapat juga. Ini lagi baca Quran nih, udah mulai baca Quran, udah di tengah-tengah nih. Nah pas udah di tengah-tengah suratnya habis, kelar.
Misalnya baca misalnya hataman udah nyampe juz 30, kan pendek-pendek tuh. Misalnya mulain banget nih, mulain baca Quran dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, habis itu kan surat Inna Anzalna. Jangan dah. Ini aja nih. Idza zulzilatil ardu nih mulain baca Quran dari a'udzu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, pas banget di idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, pas udah habis nih surat Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu baina surataini namanya. Jadi ini hukum menerangkan di mana keadaannya kita udah mulai baca Quran, akan tetapi udah mengakhiri surat yang kita baca. Maka ada 4 pendapat juga sama. Bedanya salah satu aujuhin jaizatun. 3 pendapat dari 4 pendapat tersebut itu dibolehkan oleh para ulama ahli qiraat. Wa wahidatun ghairu jaizin, dan yang satu lagi tidak dibolehkan. Amma salah satu, adapun pendapat al-jaizatu yang dibolehkan. Adapun 3 pendapat yang dibolehkan daripada 4 pendapat tadi. Yang pertama fal awalu minha, maka yang pertama dari 3 pendapat tersebut qat'ul kulli, diputus semua. Contohnya gimana Bang? Surat apa yang pendek? Surat kuliah. Habis kuliah idaja, habis idaja tabat. Misalnya napasnya panjang. Enggak, napasnya pendek misalnya. Nah, itu qat'ul kulli, yaitu dipotong semuanya. Contohnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Potong di situ. Lalu dilanjut lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Potong lagi. Baru dimulai surat baru. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu namanya diputus semuanya. Kayak kita baca biasalah gitu. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu yang pertama yang dibolehkan, yaitu dipotong semua. Watani, dan adapun pendapat yang kedua, waslul basmalati fi awali surah, yaitu menyambung bismillah dengan awal surat. Contohnya gimana? Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu menyambung bismillah dengan awal surat. Fi awali surah, dengan awal surat yang tadi sebelum surat yang udah habis. Contohnya kayak pas tarawih baca Fatihah terus ke surat selanjutnya. Waladdallin, putus. Amin. Terus pengen cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, itu boleh, dibolehkan. Makanya ada imam tarawih yang dibacanya motong. Bismillah waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ada juga yang disambung. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla ta'lamuna al-yaqin tarawunna jahima thumma terus sampai sana. Ada yang bacanya begitu. Nah, itu dibolehkan. Nah, maka jangan bingung kalau misalnya kok boleh sih bismillah disambung dengan awal surat yang bakal selesai kita baca. Ya boleh, karena emang di sini hukumnya boleh. Wasalisu, dan yang ketiga, adapun pendapat yang ketiga disambung semuanya.
Belum. Wasalisu, dan yang ketiga, waslul kulli, disambung semua. Apanya disambung? Ujung surat, bismillah, dan awal surat itu disambung semua. Contohnya gimana bang? Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya dini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau lagi hataman di juz 30, kalau udah surat-surat pendek udah tuh pengennya cepet aja, udah sambung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa tadi baca tawwabam? Karena di situ ada hukum ikhlaq. Ada tanwin ketemu huruf ba. Jadi ketika ketemu bismillah tetap dipraktekkan hukumnya. Innahu kana tawwabam. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap. Itu kalau mau disambung semua, itu boleh. Dan yang nggak boleh apa? Wa amma ghairul jaizi, dan adapun yang tidak dibolehkan oleh menurut para ahli qiraah, fahuwa ma idza wasala, apabila menyambung akhir surah, ujungnya surat, bil basmalah, dengan bismillah, wa wuqifa, terus berhenti. Di bismillah tuh berhenti. Wa batudi'a bima ba'daha, terus dilanjut lagi sama setelahnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafir. Jangan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya dini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu enggak boleh. Jadi dari 4 pendapat ada 3 yang dibolehkan. Yang pertama, dipotong semuanya. Kalau nggak mau ribet, potong semuanya. Kalau yang kedua, yaitu bismillah disambung ke awal surat. Ujung suratnya kita potong, pas bismillah ke awal surat kita sambung, boleh. Atau mau disambung semuanya, boleh. Dan yang nggak boleh apa? Berhenti di bismillah. Lakum dinukum waliya dini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batudi'a bima ba'daha, dan dimulai lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kalau mau baca, kalau memang dipotong, potong semua. Kalau mau disambung, sambung semuanya. Bismillah. Kalau mau disambung, sambung semuanya. Nah, kalau mau disambung, sambung semua. Kalau mau dipotong, potong semua. Kalau mau pakai pendapat yang tengah-tengah, berarti ujung suratnya dipotong, disambung ke bismillah ke awal surat. Boleh amat ya, boleh kesini doang. Kalau dan yang nggak boleh itu berhenti di bismillah. Kenapa bang nggak boleh? Wa wajhu adami jawazihi, dan adapun alasan adami jawazihi tidak dibolehkan menggunakan pendapat tersebut, annahu yuhimu, bahwasanya diragukan, panal basmalata min akhiris surah, takutnya bismillah itu bagian daripada surat. Jadi bismillah itu masih masuk ke dalam surat tersebut. Kenapa bang? Karena ada surat yang di akhir ayatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuma satu di Al-Quran. Ada di surat surat apa? Hah?
Atau mau bismillahnya kagak ada. Ini mah yang ada bismillahnya, Habib, Bang Usum. Alhamdulillah. Di surat An-Naml kalau nggak salah. Surat An-Naml ayat 32 kalau nggak salah. Bunyi suratnya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim itu ada di ujung surat, di ujung ayat. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu adanya di ujung ayat. Nah, nggak boleh. Itu tidak dibolehkan karena takutnya orang ngiranya itu masih bagian daripada surat. Bang, kayak gitu sepele, ya sepele. Tapi menurut para ahli qiraat itu penting. Kenapa? Karena kalau kata Ustadz Yusuf, Dayah, Fajar, Dodon, kita Dodon ngaji nggak ya? Ngaji kayaknya dia. Dayah enggak, jarang-jarang datangnya, dia main bola dulu di Baung. Dayah, Dodon, kalau mau ngelihat bacaan Al-Quran orang itu benar apa enggak, lihat bibirnya, lihat mulutnya, kata Ustadz Yusuf. Makanya kalau lagi baca Quran, neng, tong, kalau mulutnya liatin, jangan malu. Ya emang begitu, emang disuruhnya begitu, kata Ustadz Yusuf. Karena baca Quran itu bagaimana si mulut sama si bibir ini melafalkan sesuai sama tempat keluarnya huruf. Kalau dia baca zo kagak monyong, ya berarti salah. Zo, minaz zolimin, nggak monyong, bibirnya nggak monyong. Minaz zolimin, itu mah kayak ini ya, kayak ono. Minaz zolimin itu salah. Yang benar gimana bang? Rada dimonyongin dikit kalau zo. Minaz zolimin, huruf zo itu nggak boleh keluar hamas. Minal zalimin. Kalau ngucapin huruf zo itu nggak boleh ada hembusan angin atau hamas. Zo. Itu kudu monyong dikit, kalau nggak monyong ya kagak bisa. Bang, kalau yang mulutnya monyong gimana? Ya bagus berarti huruf jotnya. Minal zalimin. Lo. Kalau mengucapkan huruf zot udah monyongnya jangan monyong banget. Lo, jangan, biasa aja. Lo. Gitu. Kalau kata Ustadz Ilham, jangan sampai ngeluarin hembusan angin. Kalau udah bisa nyebut huruf jo tanpa ngeluarin hembusan angin, maka jawabnya udah bagus. Kalau masih ada hembusan angin dikit aja, itu ngapain mau? Iya, jadi dirasain aja pakai jari, pakai tangan boleh. Atau pakai tangan orang boleh, minjem. Apin misalnya, Hilal, coba minjem tangan lu. Asik. Kerasa nggak di tangan lu nih keluar hembusan angin? Ya misalnya tangannya emang kermian, kagak sensitif sama hembusan angin. Kayaknya tangan gua lagi kesemutan. Nggak bisa tuh ngerasain hembusan angin dikit. Boleh pakai tangan temen. Habis itu udahin, nggak apa-apa. Nah kalau misalnya minjem tangan Hilal nih rasain nih. Gua makhrajul hurufnya udah bener apa belum? Di telunjuk lu keluar angin apa kagak? Di tangan Hilal nih, digini nama Hilal. Yang dibolehkan yaitu ada empatnya dibolehin. Yang pertama ada apa? Qat'ul jami'. Qat'ul jami'. Yang kedua ada waslul basmalati bisurati faqat. Yang ketiga ada waslul isti'adzah bil basmalati faqat. Yang terakhir ada waslul jami'. Yang pertama tadi dipotong semua. Yang kedua sambung bismillah ke surat.
Yang ketiga sambung auju ke bismillah. Yang keempat disambung semuanya boleh. Tadi udah dipraktekin. Terus kalau lagi hataman udah di tengah-tengah baca Quran, nemuin akhir surat, suratnya udah habis, pengen mulain bacaan lagi. Bang, kalau ketemunya surat At-Taubah pakai bismillah lagi nggak usah, langsung sambung ke surat awalnya aja. Kemudian ada 4 pendapat juga. Ketika kita udah mulai baca Quran di tengah-tengah ketemu ujung surat, 4 pendapat, yang 3-nya dibolehkan, yang ke-1-nya tidak dibolehkan. Apa aja? Yaitu dipotong semua, fatul kulli. Yang kedua waslul basmalah bi awal surah, nyambung bismillah ke awal surat yang pengen kita baca. Yang ketiga disambung semuanya. Jadi ada 3, sambung semua, potong semua, atau bismillah ke awal surat. Yang gak dibolehin apa? Berhenti di bismillah. Kenapa? Ta'rifnya annahu yuhima annal basmalata min akhiris surah. Ini harus tahu ta'rifnya nih. Bang, kenapa kalau di bismillah tuh gak boleh berhenti? Ya ta'rifnya itu tadi tuh, annahu yuhimu, boleh digarisin. Wawajuhu dan alasan adami jawajihi, tidak dibolehkannya membaca dengan pendapat tersebut. Annahu, bahwasanya, yuhimu diragukan. Nah itu tarifnya, ilasnya, bahwasanya diragukan anal basmalah min akhir surah, bahwasanya bismillah itu bagian daripada surat. Habisin pasal nun. Paslon fi ahkami nun sakinah wa tanwin. Pasal dalam menerangkan hukum-hukum nun mati atau tanwin. Sin, an-nun sakinatu, nun mati wa tanwin, dan tanwin kam halatan, ada berapa? Halatan, keadaan, lahuma, bagi nun mati atau tanwin. Jim, jawabun, lahuma arba'u halatin. Ada 4 keadaan. Kemarin iniannya mana? Apa? Kertas. Kertas udah pada megang semua, udah dibagiin kan? Jangan hilang. Itu syair dari, ada yang belum? Mana kemarin? Kan dibagiin semua. Emang ada yang belum? Masih kebagian, ada sisanya nggak sih? No, kayaknya no, mang yang kertas yang ada plastiknya itu apa itu? Itu coba dah, ambil dah. Bukan ya? Besok di fotokopi besok. Besok di fotokopi lagi. Lahuma arba'atu halatin. Hukum nun mati atau tanwin lahuma arba'atu, ada 4 halatin, keadaan. Keadaannya ada apa aja bang? Al-izharu, izhar, jelas. Walidgomu, idgom, masuk. Waliklabu, iklab, membalikkan. Walikhfa, ikhfa, samar. Kemudian mahaddul izhari lugatan wasilahan, apa itu pengertian daripada al-izhar, lugatan secara bahasa, wasilahan secara istilah hukum tajwid maksudnya. Nah ini tarifnya nih ada nih. Jadi kalau malam Rabu antar ada pertanyaan apa itu izhar secara istilah. Nah ini dia. Amma lugatan, secara bahasanya pengertiannya adalah al-bayanu. Bayan atau jelas, atau menjelaskan.
Wa amma istilahan ni ta'rif daripada ijhar. Fa huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Yaitu apa? Ikhraju mengeluarkan kulli harfin setiap satu huruf min makhrajihi dari tempat keluarnya si huruf tersebut min ghairi gunnah tanpa adanya dengung. Jadi kalau malam Rebo apa ta'rifnya ijhar? Yaitu ikhraju kulla harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Jadi secara istilah izhar itu mengeluarkan setiap hurufnya dari tempat keluarnya huruf tanpa harus didengungin. Itu izhar, harus jelas. Huruf yang keluar dari mulut kita itu harus jelas, sebenar-benarnya jelas, tanpa adanya dengung. Itu izhar. Apa makna ikhraju kulli harfin min makhrajihi? Jadi tajwid itu kemarin ta'rifnya apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperbaiki bacaan-bacaan huruf wa ma'rifatul wuquf dan mengetahui tempat berhenti atau memulainya huruf. Kalau ngaji tuh malam Kamis itu selalu sama Bang Dodon lagi ngaji misalnya lagi tilawah tabbat yada abi lahabin wa tab, itu namanya tajwid. Maknanya apa? Setiap huruf taknya, baknya, taknya lagi, ya lagi, da lagi, hamzah, ba, lamnya, haknya, baknya itu harus jelas. Nggak boleh kita baca begini. Tabbat yada abi lahabib. Jadi haknya lewat doang. Tapi harus jelas. Abi lahabin wa tab. Sama kayak baca yang pengen imam tarawih, perhatiin lagi bacaan Fatihahnya. Kalau mau cepet jangan sampai ada huruf yang terlewat. Baik-baik. Kemarin dijelasin kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah lahnun jaliyun, yang kedua adalah lahnun khafiyun. Lahnun jaliyun itu haram, lahnun khafiyun itu apa neng? Jerapah. Buat yang imam siapa tadi? Yang imam. Montel, Abang Montel, Bang Dodon, Bang Usop dapat ya imam ya? Di Al-Qur'an. Iya, dapat. Iya, tangan ini. Wah, lah kecoa doang. Bang, bilang takut. Ya mas. Kalau mau baca Fatihah, gini, nih buat cewek juga sama sebenarnya. Tapi khusus buat laki-laki karena kita nanti bakal jadi imam, karena kita akan menjadi pemimpin rumah tangga, karena kita nanti akan menjadi memimpin istri kita. Nanti kita akan mengimami istri kita di rumah. Nanti kita akan mengimami istri dan anak-anak kita di rumah. Apalagi kalau misalnya yang ustadz atau yang emang dipanggil-panggil jadi imam, ini kudu diperhatiin kalau baca Fatihah. Karena Fatihah merupakan rukun daripada sholat. Bahkan di Safinatun Najah dijelaskan huruf per huruf Fatihahnya. Kenapa? Saking pentingnya surat Al-Fatihah, saking pentingnya tajwid surat Al-Fatihah, saking pentingnya makhraj sifat huruf surat Al-Fatihah.
Contoh, kemarin marotibul qiraah al-hadru, bacaan yang cepat boleh kita pakai, cuman hati-hati. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kalau kita baca pelan, siratal ladzina an'amta, jelasin hamzahnya, nunnya, ainnya, mimnya, taknya jelasin. An'amta, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kebanyakan kalau lagi pada taraweh ada imam-imam yang pengen cepet tapi baca hamzahnya itu dilewatin. Gimana bang contohnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi nun sama hamzah nyatu. Itu kagak boleh. Itu menghilangkan huruf hamzah. Hukumnya dosa haram, masuk kepada qata'un jali. Nah, yang mau baca Fatihah, yang pengen ngimamin itu perhatiin lagi Fatihahnya. Jangan sampai pengen wasol semua Fatihahnya, tapi dilupain sifat hurufnya, makhrajnya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin middiniya. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Jelasin hamzahnya. Maliki yaumiddin iya. Bang kalau bacanya cepat jelasin enggak? Ya jelasin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Jelasin juga hamzahnya. Jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mimnya lepas, hamzahnya lepas, nunnya lepas, mimnya lepas, bye-bye. Itu surat Al-Fatihah, merupakan rukun daripada sholat. Diperhatiin lagi. Ini mah ngingetin aja. Kadang juga masih kelewat bacaan kalau lagi taraweh. Ada emang cepat, baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kadang masih kelewat hamzahnya kadang. Tapi gimana caranya kita tajwidul huruf, ngejaga huruf-huruf jangan sampai lepas. Seperti kita ngejaga dia jangan sampai jatuh ke pelukan orang lain. Karena kalau dia jatuh ke pelukan orang lain kita sakit. Sama seperti surat Al-Fatihah, kalau satu hurufnya dilepas dia akan merasakan sakit. Jadi harus menjaga huruf. Wallahu a'lam besok baru masuk ke hukum bijaharja. Sambil besok syair Ustadz Yusuf. Itu syair Ustadz Yusuf jangan sampai hilang dan jangan sampai lupa. Besok boleh direkam syair